Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema dunia tidak lagi sama ketika ibu tiada. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya sama Ustazah Oki. Ustazah, bagaimana kalau misalnya seorang anak yang ditinggal sama ibunya, akhirnya dia tidak percaya lagi sama siapapun gitu. Akhirnya dia lebih memilih untuk sendiri gitu. Hukumnya seperti apa Ustazah Oki? Mohon penjelasannya Ustazah. Izin ya, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ditinggal pergi oleh ibu, kemudian ada beberapa anak yang memilih untuk hidup sendiri. Sebelumnya, mari kita simak kisah Rasulullah SAW ketika menemukan seorang yatim yang sendiri. Bagaimana kisahnya? Pada saat itu hari raya Idul Fitri, teman-teman sekalian. Semua orang bergembira, berkumpul dengan keluarga yang dicintainya, makan yang enak, memakai pakaian yang bagus. Namun ada seorang anak yang menangis terseduh-seduh di sudut jalan. Maka Rasulullah SAW menyapa anak tersebut. Dan Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis, wahai anak? Anak tersebut mengatakan, aku anak yatim yang sendiri yang gak punya keluarga lagi. Ayahku meninggal dunia karena pada saat itu berperang membela engkau wahai Rasulullah SAW melawan musuh. Sementara ibuku menikah lagi, harta warisan diambil dan ayah tiriku mengusirku dan akhirnya aku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW tentu saja merasa sangat kasihan dengan anak ini. Maka Rasul berkata, wahai anak, maukah kalau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi ibumu, kalau Sayyidina Ali yang menjadi pamanmu, Sayyidatina Fatimah yang menjadi bibimu, Hasan Husain menjadi saudaramu, tentu anak itu kemudian yang tadinya sedih berubah menjadi cerah ceria dan tersenyum. Dan Rasul membawa pulang ke rumah, diberikan makanan yang enak, pakaian baru, pakaian yang indah, dan anak itu bergembira. Keluar dari rumahnya Rasul, anak tersebut yang tadinya menangis, tersenyum luar biasa sampai teman-temannya bertanya, apa yang terjadi padamu? Tadinya engkau menangis, kenapa saat ini engkau tertawa bahagia? Karena aku sudah punya keluarga, aku punya ayah, aku punya ibu, aku punya yang lain-lain, sehingga aku tidak sendiri lagi. Nah, dari kisah ini apa yang kita bisa pelajari teman-teman sekalian? Memang ketika Allah takdirkan ibu kita meninggal, ada masa mungkin kita marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan, kenapa ya Allah nggak adil? Kenapa ya Allah engkau berbuat seperti ini kepadaku? Yang mana itu perbuatan yang tidak betul, tidak diajarkan dalam agama ini. Kadang-kadang kalau kita marah, kita memilih jalan untuk sendiri. Atau kita marah kepada orang sekitar yang tidak peduli kepada kita dengan menghadirkan orang baru. Teman-teman sekalian, hidup sendiri itu tidak mudah. Engkau dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sedih. Kalau engkau bertemu dengan orang yang salah, hidupmu akan susah. Hidupmu akan bahaya. Tapi kalau engkau bertemu dengan orang-orang yang baik, hidupmu pun akan baik. Maka apa salahnya kita belajar pelan-pelan untuk beradaptasi. Begitu pula orang tua, orang dewasa ketika menghadirkan orang baru, jangan lupa ada waktu yang diperlukan untuk beradaptasi. Tidak mudah menghadirkan orang baru dalam kehidupan seorang anak yang terluka, yang bersedih. Perlu waktu pelan-pelan untuk menghadirkan orang baru tersebut dalam keluarga kita. Maka wahai para anak, kalau engkau pun merasa, enggak aku sudah cukup umur, enggak mau bersama dengan keluarga, enggak apa-apa, pilihlah. Banyak sekali kok pondok-pondok pesantren, tempat menghafalkan Al-Quran. Banyak santri-santri yang pada saat keluarganya ada yang meninggal dunia atau ayahnya menikah lagi belum siap dengan seperti itu, nggak apa-apa kalau engkau sudah cukup usianya, engkau merasa bisa, pergilah ke pondok pesantren untuk menghafalkan Quran. Bukankah kita mencintai ibu kita? Cara mencintainya bagaimana? Salah satunya menjadi penghafal Quran. Dengan begitu engkau bisa memberikan jubah kemuliaan, mahkota kemuliaan pada ibumu di hari akhir nanti insya Allah. Jadi jangan kemana-mana ya, bahaya. Pilihlah orang-orang yang baik untuk berada di sekitarnya, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Jadi anak-anak yang di rumah jadi semangat jangan bersedih. Karena benar seperti Ustazah Oki bilang ya jamaah, hidup sendiri itu tidak mudah. Kalau misalnya kita ketemu orang yang salah, hidup itu jadi susah nantinya. Makanya semoga kita ketemu orang yang tepat yang bisa membimbing kita. Amin. Perlu yang namanya adaptasi kata Ustazah Oki. Oh iya. Tapi nggak semua orang bisa beradaptasi. Contohnya. Bagaimana? Pasti. Paling pertanyaan tadi. Wah, saya kira sudah dilupa. Enggak, harus nanya karena di sana masih ada aja seorang anak yang tidak bisa menerima ayahnya mendapatkan pengganti ibunya. Iya. Kalau Ustaz Maulana. Oke. Kita mohon jawab. Yang tadi belum terjawab ya. Belum terjawab. Sekarang boleh dijawab Ustaz Maulana. Allahu Akbar. Izin Umas sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Buat semua anak-anak dimanapun berada. Ini bukan modus ya. Modus. Buat semua anak-anak dimanapun berada.
tidak boleh melarang orang tua menikah lagi. Oh. Kok itunya kenceng banget part Dengar gitu itunya. Naura. Naura dengar. Tidak boleh anak melarang. Ingat ya. Nah. Almarhumah juga langsung saya tekankan waktu 100 hari sebelum meninggalnya. Beliau memegang tangan saya, Abah, kalau saya nanti meninggal jangan menikah lagi. Saya bilang tidak boleh. Itu takdir. Saya tidak boleh melawan takdir. Kalau Allah mengendaki saya menikah lagi setelah engkau meninggal, atau aku meninggal kau menikah, itu tidak bisa, itu takdir. Tidak boleh. Tapi kalau memang Allah berkehendak, kalau saya berkata mau menikah tiba-tiba tidak menikah, atau saya berkata tidak menikah tiba-tiba menikah, kan aneh jadinya. Ya. Nah, inilah yang harus kita tekankan. Kepada anak-anak dilarang melarang untuk melaksanakan syariat untuk menikah. Tidak boleh. Sebagaimana Muawiyah ketika bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah bersedih? Kata Rasulullah, aku dari malaikat Jibril membawa aku ke Karbala dan aku melihat cucuku ini dibantai. Husain dipenggal kepalanya. Siapa yang berani? Kelak dia akan dibantai. Terus kata Muawiyah, siapa? Kata Nabi, keturunanmu. Allah. Maka berkatalah Muawiyah, kalau begitu aku tidak akan menikah. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah. Muawiyah diserang penyakit, maaf, yang diserang adalah kemaluannya dan obatnya cuma satu, menikah. Subhanallah. Dan solusi yang terbaik supaya saya tidak punya keturunan, saya menikah dengan nenek-nenek yang tidak memungkinkan dia hamil. Dan apa yang terjadi? Ternyata nenek-nenek itu tetap hamil dan punya anak. Subhanallah. Itu qadarullah. Qadarullah. Jadi seperti ini. Jadi mohon maaf kepada anak-anak yang melarang orang tuanya. Kalau saya ditanya, Ditanya. endingnya aja ya. Endingnya aja. Endingnya aja. Atau di segmen 4 aja. Jadi gini, karena mohon maaf kepada anak-anak harus melihat dari sisi hajatnya. Ini, ibu jangan menikah kalau ayah meninggal. Bapak jangan menikah kalau ibu meninggal. Tidak boleh. Karena sisi hajat. Harus membuka pintu halal agar tidak terjerumus dalam maksiat dan dosa. Ketika orang tidak menikah, bisa jadi berpeluang untuk hina. Wah, melakukan maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi, mohon izin, apa jawaban anak-anak saya? Anak-anak saya 4, Naura Aira melarang waktu meninggal ibunya. Tapi Masita sama Anwar minta ada ibu. Akhirnya gimana tuh? 2 lawan 2. Draw nggak? Gimana? Jadi saya selalu seri itu. di rumah saya selalu rapat terus demokrasi saya itu. Dan kemarin saya ada kakak saya sudah meninggal juga istrinya dan kemarin menikah. Kemudian video call tiba-tiba apa kata Masita? Abah jangan seperti itu ya. Jadi tenang aja. Kita akan lihat aslinya nanti. Dengar-dengar sampai semalam masih rapat juga mengenai Masih ini. rapat. Udah? Karena saya tidak mau menyakiti anak-anak. Oh, iya. Nanti anak-anak berkata Abah menikah baru. Iya. Tapi baru kayaknya 50-50. Iya, 50-50. Kosong. Karena kan tetap Ustadz Maulana berpendirian harus ada yang melanjutkan. Karena isi saya, dengarin. Mana kabar? Apa? Almarhumah isi saya tidak akan ada penggantinya. Masya Allah. Karena isi saya tidak tergantikan. Tapi Masya Allah. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. terima kasih ya Ustadz Jadi, Maulana ya. kenapa? Untuk penjelasannya sudah paham semua jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau bacain surat yang masuk ke media sosial Islam itu. Ada Indah. surat? Ada. Yuk kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oh, ada mobil nih, mobil. Suratnya diantar. Ya Allah. Kasih Sulaiman. Ya ampun, suratnya diantarin sama mobil. Sekarang di Selamitinnya pakai mobil-mobilan Iya dengan tuh. surat. Aku iniin. Bukan yang itu yang Bukan yang diambil. ini. Yang ini yang diambil. Ya Allah. Malah fokus ke mobil. Aku suka mobilnya. Ya udah, kebacain Surat jamaah loh itu. Surat dari jamaah ya. Silakan pulang. Tahu jalan pulang kan? Pulang. Oh, Kan ada mundur dia. jalannya ini, kenapa nggak lewat sini dia? Kalau anak-anak kita udah dikejar tuh. Jauh loh Allah. surat itu yang nganterin tentara Terima Vietnam. kasih ya jamaah sudah mengirimkan suratnya. Nih aku bacain ya. Tapi tidak disebutkan nama dan alamatnya atau tinggal di mana. Biasanya kan suka ada dari Iya. daerah mana gitu ya. Gak apa-apa deh. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mau nanya. Wabarakatuh. Ibu saya baru meninggal seminggu yang lalu. Lalu setelah ibu saya meninggal, kakak-kakak saya malah rebutan warisan. Dan kakak saya bakal ngancem bakal ngejual rumah kalau warisan belum turun. Bahkan kakak saya yang tertua mau ngambil warisan paling banyak. Saya sedih Ustadz.
setelah ibu saya meninggal malah tambah banyak masalah. Saya takut kalau dikubur ibu saya tidak nyaman karena anak-anaknya berantem warisan. Waduh, gimana nih? Oh gini aja deh Ustaz Syam, tolong dijawab melalui tausiah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Tabi Ummah, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa semoga selalu istiqamah dalam cintanya kepada ibundanya. Namun kecintaan ini tidak menghalangi kita untuk menjalankan syariat. Karena dalam agama Islam diatur bahwasanya harta itu selamanya akan ada tuannya. Jadi tidak ada harta tak bertuan di dalam agama Islam. Kalau seseorang meninggal dunia, maka harus segera ada pemilik daripada harta yang ditinggalkannya. Seorang ibu meninggal dunia, maka apa yang menjadi harta ibu tersebut harus segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan diberikan kepada siapa-siapa, tapi diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada sang pemilik harta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, barulah dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembagiannya adalah 1:2, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Maka subhanallah, kalau dikatakan ada seorang anak sepeninggal ibundanya, maka segera membagikan warisan. Kalau dia anak yang soleh dan mengerti agama dan dia mengerti tentang ilmunya, justru pembagian segera setelah orang meninggal dunia itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan, dan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kenapa? Karena kembali lagi ke kaidah yang pertama, dalam Islam tidak mengenal harta yang tak bertuan. Maka setelah dikembalikan kepada Allah harus segera dibagi kepada siapa yang berhak untuk mewarisi harta tersebut. Kalau perlu, kata guru-guru kami, masih ada jenazahnya pun, setelah dikuburkan pun langsung segera masih basah kuburannya, maka segera dibagikan warisannya sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana warisnya, siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak punya hak, siapa yang terhalangi, maka harus segera dibagikan untuk malah menyelamatkan sang mayit daripada siksanya. Karena ternyata ada juga orang-orang yang ternyata masuk ke dalam kuburnya mendapatkan siksa karena hartanya tidak dibagi dengan cara yang benar. Kalau ditanyakan, apakah ibu saya di dalam kuburnya akan tersiksa? Yang pertama, bisa jadi tersiksa kalau ibunda tidak pernah mengajarkan agar anak-anaknya belajar agama untuk membagi warisan dengan benar. Ya, kalau orang tua meninggal dunia, lalu meninggalkan anak-anak yang tidak soleh, lalu meninggalkan anak-anak yang tidak pernah betul ia sentuh dalam hal agamanya, maka jangankan di kuburnya, kelak di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka masuk surga, bisa jadi ada seorang anak yang menarik bajunya ke belakang dengan mengatakan, "Ya Allah, saya tidak rela orang tuaku masuk surga dan saya masuk neraka. Saya seperti ini karena orang tuaku tidak pernah sama sekali mengajariku agama, tidak pernah sama sekali mengajariku sholat." Maka orang tua yang meninggal dunia, jikalau sudah mengajarkan anak-anaknya tentang taat akan syariat Islam, maka insya Allah akan selamat. Bagi anak-anak yang berebut warisan, ingat, harta warisan itu tidak akan membuat seseorang berberkah, apalagi kalau dengan cara berebut seperti itu. Banyak kok orang yang banyak warisannya tapi banyak juga penyakitnya. Kenapa? Karena ternyata dia mengambil warisan dengan cara yang tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Soni. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau nanya lagi sama Ustazah Oki ya. Ustazah, benar gak sih kalau seorang ibu yang soleha itu bisa ngebawa anaknya ke surga? Masya Allah. Memang betul ketika ada orang tua yang soleh, dia bisa, kalau anaknya soleh juga, dia bisa bersama-sama menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana Rasulullah SAW bertanya. Ya, bertanya terus. Kenapa? Kok jadi kaget? Enggak mau. Nanti aja deh. Mau dilanjutin sekarang? Ini lagi semangat nih. Jangan nanti aja. Oh, nanti ya? Penasaran gitu. kisahnya apa? Nanti apa Panjang. sekarang? Nanti aja ya. Panjang, mau kisah nih? Nanti aja, jangan. Oke. Kalau gitu biar penasaran seperti apa kisahnya, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Iya, aku nungguin kisahnya nih. Jamaah.